Klub Serie A, Juventus dilaporkan akan mencoba memperkuat lini pertahanan mereka di musim panas nanti. Si Nyonya Tua dilaporkan akan mencoba merekrut Renan Lodi dari Atletico Madrid. Lodi pindah ke Spanyol pada tahun 2019. Musim ini, ia berhasil menembus tim utama Atletico Madrid. Ia dipercaya mengisi slot wingback kiri Atletico Madrid oleh Diego Simeone. Performa impresif Lodi menarik perhatian Juventus. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus akan mencoba membajak sang bek. Allegri ingin Lodi menjadi pengganti Sandro, karena ia bisa bermain sebagai wingback dan fullback dengan sama baiknya sehingga ia bisa jadi opsi yang bagus bagi tim mereka. Jika Juventus benar-benar ngebet untuk merekrutnya, maka mereka harus siap membayar harga sekitar 40 juta euro untuk jasanya. Musim ini Lodi menjadi andalan di skuad Atletico. Ia turun di total 28 pertandingan bersama Los Rojiblancos. Dari 28 penampilan itu, ia berhasil mengemas 1 gol dan 4 assist bagi Rojiblancos. Tak ingin Chelsea terganggu isu perang Rusia vs Ukraina, Abramovich ambil keputusan penting. Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, menyerahkan pengelolaan dan perawatan The Blues ke Yayasan Amal Klub. Keputusan tersebut diambil di tengah desakan untuknya mundur sebagai pemilik The Blues. Meski demikian, The Telegraph meyakini Abramovich tidak akan menjual Chelsea. Ia hanya menghilang dari dewan direksi. Abramovich mengambil langkah tersebut untuk membuat Chelsea terhindar dari sanksi yang mungkin diberikan. Dengan begitu, keputusan akhir akan ditentukan oleh Yayasan Chelsea yang memiliki 5 wali termasuk ketua klub, Bruce Buck, dan manajer wanita Chelsea, Emma Hayes. Namun, tanggung jawab para wali tidak termasuk soal bursa transfer, kontrak, dan masa depan Thomas Tuchel. Untuk bagian itu, Direktur, Marina Granovskaya, dan penasihat teknis, Peter Cech, yang mengambil alih. Sebelumnya, putri Roman Abramovich, Sofia Abramovich, memberikan pernyataan keras untuk menentang tindakan yang diambil Vladimir Putin. Sofia menyebut jika Rusia sejatinya tidak ingin berperang. Playmaker Manchester United, Bruno Fernandes, mengingatkan timnya untuk tak berlama-lama memendam rasa kecewa karena gagal mengalahkan Watford. Fernandes meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke laga kontra Manchester City. "Kami sangat kecewa dengan hasil tersebut. Saya pikir tim tampil cukup baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Fernandes seperti dilansir dari laman resmi Man United. "Tentu saja kami memiliki banyak peluang untuk bisa mencetak gol. Tapi itu adalah salah satu momen di mana Anda tak bisa mencetak gol setelah mencoba berkali-kali. Meski demikian, kami harus segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya dan memahami apa yang bisa kami lakukan lebih baik lagi. Kami juga harus melihat apa yang berhasil kami lakukan di hari ini dan kemudian melakukannya lebih baik lagi di pertandingan berikutnya," tutup Fernandes. Conte tegaskan Tottenham harus meningkat meski menang telak vs Leeds. Tottenham meraih 3 poin penting dalam upaya mereka mengejar finish di 4 besar Premier League. Spurs menang telak 4-0 atas Leeds di Ellen Road berkat gol Matt Doherty. Digandakan oleh Kulusevski di menit ke-15, dan Harry Kane memperbesar keunggulan Spurs menjadi 3-0, dan ditutup oleh Gulsan Heung-min di menit ke-85. Kemenangan tersebut menandai sebuah perubahan The Lily-Whites dibandingkan beberapa hari sebelumnya. "Terkadang saya menggunakan kata-kata halus, terkadang dengan kalimat yang keras namun dengan hanya satu target yakni meningkat," ujar Conte seperti dikutip The Mirror. "Kami harus meningkat dalam banyak aspek. Hari ini saya telah melihat sebuah keinginan untuk berjuang dalam setiap zona. Ini harusnya menjadi awal bukan hanya episodik pungkasnya." Juventus minta diskon besar dari Atletico untuk permanenkan Alvaro Morata. Menurut kabar teranyar, Juventus berniat untuk mempermanenkan Alvaro Morata, namun hanya bersedia untuk membayar setengah dari yang disepakati dengan Atletico Madrid. Sang pemain timnas Spanyol nampak bahagia di Turin.
Mengingat istrinya juga orang Italia, jika kesepakatan awalnya mewajibkan si Nyonya tua untuk mempermanenkan ex-penyerang Chelsea itu seharga 35 juta euro, maka kini Juve hanya bersedia menebusnya seharga 15 juta euro, belum termasuk bonus yang berkaitan dengan performanya di lapangan. Negosiasi lanjutan diperkirakan akan digelar, namun Los Rojiblancos nampaknya tidak menginginkan Morata kembali ke Wanda Metropolitano, juga tak bersedia untuk melepasnya ke Barcelona, yang merupakan rivalnya, jadi, peluang untuk dipermanenkan oleh Juve kembali terbuka. Bayern Munchen bisa gagal datangkan bek Chelsea pengganti Niklas Sule. Setelah Sule putuskan pindah ke Borussia Dortmund, Bayern dikaitkan dengan sejumlah bek tengah papan atas Eropa. Klub Bavaria itu kemudian jadikan Christensen sebagai bek tengah target utamanya untuk gantikan Sule. Namun, kabar terakhirnya yang berkembang di Jerman menyebutkan, Die Roten malah berpeluang gagal datangkan pemain internasional Denmark tersebut karena ia ingin bergabung dengan raksasa Eropa yang lain. Rekan satu tim Christensen di Chelsea, Antonio Rudiger, juga dikaitkan dengan transfer Bayern Munchen. Namun, pemain internasional Jerman itu meminta bayaran selangit, sehingga tak sesuai dengan kemampuan klub. Selain Rudiger, Matthias Ginter juga menjadi salah satu target transfer Rekordmeister. Bek asal Jerman itu akan tinggalkan Borussia Mönchengladbach saat kontraknya selesai di bulan Juni. Namun, Bayern harus bisa kalahkan Inter Milan untuk dapatkan Ginter. Manchester City siap menyodorkan dana besar untuk membawa Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Klub raksasa Inggris ini sepertinya menyambut positif pernyataan agen Haaland, Mino Raiola. Terbaru, menurut laporan Marca, Minggu tanggal 28 Februari tahun 2022, Manchester City pun dikabarkan sudah menyiapkan mahar sebesar 75 juta euro, 1,2 triliun rupiah. Haaland diketahui sebagai salah satu penyerang potensial jika berhasil dibajak ke Etihad Stadium, namun sepertinya Guardiola harus mempertimbangkan kembali untuk membeli pemain tersebut. Pasalnya, ia sudah memiliki Julian Alvarez yang dibelinya dari River Plate pada Januari kemarin. Performanya juga tak kalah bagus dengan Haaland, dan lebih bagusnya lagi, pemain berusia 22 tahun itu belum memiliki sejarah cedera yang signifikan. Tak seperti Haaland yang sering absen.